Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم بارك لنا في بقية شهر شعبان وبلغنا رمضان بارك لنا في بقية شهر شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita karunia yang begitu besar sekali. Allah masih memberikan kita hidayah, memberikan kita ma'unah, memberikan kita iman, Islam sehat, sempat, sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang insya Allah barakah ini. Karena tidaklah seseorang itu datang ke majlis taklim, datang untuk bertalabul ilm, melainkan di dalam hatinya pasti ada iman. Karena datang ke majlis taklim itu berat, dia butuh iman untuk menjadikan datang ke majlis taklim menjadi ringan dan mudah. Maka ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan karunia itu semua. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Kurang berapa hari Ramadannya? Kurang? Memang tanggal berapa Ramadannya? Tanggal 1 Ramadan. Ya, Ramadannya tanggal 1 Ramadan. Kita memulainya di tanggal 1 Ramadan. Perkara kemudian nanti tanggal berapa untuk miladiahnya, ada yang mengatakan tanggal 1 Maret, ya kan? 1 Maret, versi hisabnya tanggal 1 Maret. Tapi insya Allah kita akan berbarengan. Berikut juga dengan Idul Fitrinya insya Allah akan berbarengan. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Ramadan atau berbicara tentang bulan Sya'ban, ada beberapa peristiwa yang kalau kita membaca sirah nabawiyah, kita akan mendapati ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Salah satu yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya ayat tentang kewajiban puasa. Bunyi ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ibu-ibu sekalian turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun berapa? 2 Hijriah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kalau kita mendapati data ini data menarik sekali. Data menarik sekali. Kita sering kali mengkaji tentang puasa Ramadan itu dari fadilahnya, dari fikihnya, tapi jarang kita mengkaji fadilah Ramadan itu dari sirahnya, dari konteks turunnya. Ya.
Saya sampaikan bahwa Ramadan itu ayatnya turun pada Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu berarti baginda Rasul baru pertama kali puasa Ramadan itu 15 tahun setelah beliau mendapatkan wahyu. Jadi baru diwajibkan puasa Ramadan itu setelah 15 tahun baginda Rasul menjadi utusan. Kenapa? Karena 13 tahun baginda Rasul ada di Makkah. Kemudian hijrah ke Madinah dapat 2 tahun, baru kemudian turun ayat tentang puasa Ramadan. Ya, di bulan Sya'ban. Maka 13 tambah 2 berarti 15. Nah, ini menariknya. Kenapa perlu selama itu? Kenapa Ramadan itu diturunkan kepada baginda Rasul perlu waktu 15 tahun lamanya? Kenapa tidak di awal-awal saat baginda Rasul mendapatkan wahyu langsung juga turun perintah Ramadan? Kenapa perlu 15 tahun lamanya? Para ulama mengatakan, kenapa perlu 15 tahun? Karena fokus dakwah baginda Rasul ketika beliau berada di Mekkah itu lebih kepada tauhid, lebih kepada penguatan akidah, lebih pada pengokohan iman, ya. Sehingga ayat-ayat yang turun kepada baginda Rasul pada saat di Mekkah itu lebih kepada tentang ayat-ayat akidah, ayat-ayat imaniyah, ayat-ayat tauhidiyah, bicara tentang Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan rizki, bicara tentang kiamat, tentang hisab, tentang mizan. Ayat-ayat yang turun tidak banyak tentang syariah. Bahkan kalau ibu-ibu baca sirah, ibu-ibu akan mendapati bahwa ayat tentang menutup aurat itu baru turun belasan tahun setelah beliau mendapatkan wahyu. Jadi dulu muslimah itu di zaman baginda Rasul di awal-awal masih belum diwajibkan nutup aurat. Itu turun lebih lama daripada puasa. Puasa dulu baru tentang menutup aurat. Ya. Kenapa perlu selama itu? Karena memang fokus dakwah beliau lebih kepada iman, tauhid, akidah. Kenapa perlu iman dulu? Kenapa perlu akidah dulu yang kuat? Iya. Karena kalau akidahnya kuat, kalau imannya kuat, maka syariat itu menjadi mudah. Paham ya? Sholat subuh itu berjamaah apalagi itu bagi sebagian orang berat luar biasa. Jangankan berjamaah, sholat subuh saja bangun jam 4 habis itu sholat 2 rakaat saja itu beratnya Masya Allah. Apalagi diminta suruh jamaah, tambah berat lagi. Maka ada sebagian yang tidak bisa melakukan ini, tapi ada sebagian yang lain subuh itu menjadi kebutuhan dia. Dia berjamaah ringan, sholat 2 rakaat ringan. Apa yang membedakan? Iman. Yang satu punya iman, yang satu tidak punya iman, atau imannya belum kokoh. Nah, kenapa kemudian akhirnya diturunkan 15 tahun lamanya? Karena memang baginda Rasul ingin menguatkan akidah para sahabat dulu, menguatkan imannya dulu, baru kemudian diturunkan syariat puasanya. Itulah kenapa kemudian bunyi ayat pertama itu tentang puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman. Jadi kalau 2 kalimat ini kita konversi ke dalam waktu, itu sebenarnya butuh proses 15 tahun. Setelah 15 tahun baru dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Maka orang yang merasa punya iman, dia punya hajat kepada puasa. Dia punya niat untuk memaksimalkan puasa. Ini pintu masuknya. Ini pintu masuknya. Maka kenapa di dalam Ramadan kadang kita menjumpai ada saudara kita, ada famili kita, tetangga kita, teman kita, atau bahkan kita sendiri sudah tahu Ramadan,
sudah tahu puasa wajib, dia ndak ada uzur, ndak ada halangan apapun, ndak puasa. Kalau dilihat KTP-nya Muslim, tapi dia sengaja ndak puasa. Kenapa? Karena memang Allah memanggil orang beriman, bukan orang Muslim. Paham ya? Kalimat Allah bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan wahai orang-orang Islam, tidak begitu. Kalimat Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman. Maka yang merasa punya hajat, merasa butuh sama puasa hanya orang yang punya iman. Ini penting. Ini pintu masuknya. Jadi jenengan tidak perlu kemudian, loh kok bisa ya dia nggak puasa padahal dia Muslim? Ya memang karena yang dipanggil orang beriman, bukan orang Muslim. Makanya saya selalu sampaikan beda antara Muslim dengan mukmin. Ya. Ayat Allah membedakan semua antara Muslim dengan mukmin. Maka kalau kita bicara tentang Ramadan tanpa iman, tak akan pernah bisa berarti. Ramadan tanpa iman tak akan pernah bisa berarti. Karena orang yang masuk di bulan Ramadan sementara di hatinya tidak ada iman, dia tidak akan pernah punya tekad yang kuat untuk memaksimalkan. Tak akan pernah. Kalaupun puasa, iya. Tapi hanya ikut-ikutan. Malu kalau nggak puasa, yang lain puasa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena iman yang paling utama, ya. Setelah kemudian baginda Rasul melihat para sahabat ini imannya sudah kokoh dan Allah juga sudah menilai ini sudah waktunya diturunkan puasa, maka turun ayat puasa itu. Ketika turun ayat puasa, iman para sahabat kokoh, maka puasa pertama mereka adalah perang pertama mereka. Perang apa? Perang apa namanya? Perang Badar. Ini Sya'ban turun ayat kepada baginda Rasul, Ramadan kemudian mereka berpuasa, 17 Ramadan mereka berperang. Pertanyaan saya, mereka itu sedang kelaparan, sedang kehausan, tapi juga bisa masuk dalam medan perang dan menang. Maka orang yang beriman, dia kemudian ketika bulan Ramadan tidak lantas kemudian banyak tidur, banyak nonton televisi, banyak muterin mall, banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Enggak. Karena justru para sahabat mencontohkan Ramadan pertama mereka justru perang pertama mereka dan menang. Jemaah dirahmati Allah, menang. Badar itu para sahabat menang luar biasa. Pertanyaan saya, apa kunci kemenangan mereka? Apa? Iman. Kuncinya cuma satu, iman. Iman yang akhirnya membuat mereka kuat menahan rasa lapar dan dahaga itu. Iman juga yang membuat mereka tidak takut untuk bisa menghadapi orang-orang kafir. Maka para ulama mengatakan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa imanlah yang membuat seseorang bisa memaksimalkan puasa Ramadan. Jadi kalau kita tuh punya iman, masuk di tanggal 1 Ramadan tuh keluar kerentek hati kita, ya Allah pengen hatam 3 kali, ya Allah pengen hatam 2 kali, ya Allah tarawihku pengen ndak absen ya Allah kecuali berhalangan, ya Allah pengen sedekah ya Allah, setiap hari pengen ngasih 1 takjil, 1 buka puasa. Karena kalau ndak punya iman, ndak punya pikiran ini, maka hanya orang beriman yang kemudian punya hajat kepada puasa Ramadan. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu luar biasa. Makanya saya ngambil satu tema yang menarik sekali, tanpa iman Ramadan tidak akan pernah berarti. Ya. Bunda Aisyah pernah suatu waktu begini, bercerita beliau mengatakan bahwa ketika turun ayat kepada kami tentang
wajibnya bagi seorang muslimah berhijab. Itu ayat ada di dalam surah An-Nur kalau nggak salah ayat ke-31. Wa kullil mu'minat. Lihat kalimatnya. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ayat ini panjang sekali. Cuma intinya ayat ini berbicara tentang kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutup auratnya, termasuk untuk memanjangkan khimarnya. Yang menarik adalah ayat ini itu didahului dengan kalimat wa kullil mu'minat, dan katakan kepada perempuan-perempuan yang punya iman. Bukan wa kullil muslimat, bukan wa kullil mu'minat. Jadi hanya orang yang punya iman, yang punya kepentingan dengan menutup aurat. Paham ya? Kenapa dia muslim Ustaz tapi suruh nutup aurat, susahnya Masya Allah? Karena dia tidak memenuhi unsur lil mu'minat. Katakan Muhammad kepada orang-orang perempuan yang beriman. Maka Bunda Aisyah mengatakan ketika ayat ini turun kepada kami, maka waktu itu kami serempak kompak, kami menyobek gorden-gorden rumah kami menyobek sarung-sarung kami untuk kami tutupkan ke kepala kami tanpa kami protes kenapa harus dilarang. Maka menutup aurat itu tanda bahwa kita beriman, ibu beriman. Karena orang yang punya kepentingan untuk menutup aurat itu adalah orang beriman. Nah, itulah kenapa kemudian Imam At-Tabari mengatakan begini. Kalaulah ada ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kata Imam At-Tabari, perhatikan baik-baik ayat ini. Kenapa? Karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada naba azim. Naba azim kalau bahasa kita berita yang penting, informasi yang sangat penting, maka perhatikan. Kemudian Imam At-Tabari melanjutkan, dan berita yang penting itu bisa berupa perintah, ya, bisa berupa perintah yang susah dan berat untuk dilaksanakan, juga bisa berupa larangan yang susah dan berat untuk ditinggalkan. Maka dalam konteks ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu naba azimnya apa? Berita pentingnya apa? Perintah puasa. Berat gak puasa? Berat. Berat. Siapa yang bilang ringan? Ayo, ngacung yang bilang ringan. Kenapa berat? Saya kasih tahu begini, kenapa berat? Puasa itu di dalam Al-Quran, saya selalu sampaikan ini. Puasa itu di dalam Al-Quran diwakili dengan dua kata. Ada as-saum, ada as-siyam. As-saum artinya apa? Puasa. Siyam artinya puasa. Oke, dua-duanya punya arti yang sama, artinya puasa. Kalau kita lihat terjemah bahasa Indonesianya sama, puasa. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat makna tafsirnya, kita akan mendapati bahwa as-saum itu Allah terangkan di dalam surah Maryam ketika waktu itu Bunda Maryam sedang hamil tanpa disentuh seorang lelaki. Jadi hamil tanpa disentuh seorang lelaki. Tapi kalau hamil tanpa punya suami banyak, ya kan? Tapi hamil tanpa disentuh itu hanya Bunda Maryam. Nah, waktu itu beliau kemudian hamil tanpa disentuh seorang lelaki pun, maka kemudian beliau difitnah sebagai pelacur, pezina, dan lain sebagainya.
Karena beliau merasa tidak kuat dengan bulian dan fitnahan itu, Bunda Maryam kemudian mengasingkan diri, kabur atau keluar dari kampungnya. Setelah kemudian Isa alaihissalam itu lahir dari rahim Bunda Maryam, maka Bunda Maryam kemudian kembali ke kampungnya. Sebelum beliau kembali ke kampungnya, Bunda Maryam mengatakan, inni nadhartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa, dan hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Jadi kalimat saum itu berpuasa, tapi dalam konteks kisah Bunda Maryam, kita mendapati bahwa puasa yang dimaksud oleh Bunda Maryam adalah puasa untuk tidak berbicara. Kenapa seperti itu? Karena bagi beliau sama saja saya mau menjawab seperti apapun, mengklarifikasi seperti apapun, anak sudah berada dalam gendongan saya, percuma. Maka memang kadang cuitan netizen itu perlu hanya didiamkan, ya. Perlu hanya didiamkan, tidak perlu ditanggapi. Karena kalau ditanggapi kadang semakin panas, semakin parah. Contoh Bunda Maryam. Ketika ada banyak cuitan netizen, Bunda Maryam mengatakan, aku puasa, aku tidak mau ngomong, tidak mau menjawab, tidak mau merespon, tidak mau mengklarifikasi. Nah, konteks saum di sini itu berarti puasa, yang puasa hanya satu organ. Apa itu? Mulut. Maka saum itu maknanya adalah puasa, tapi yang puasa satu organ. Maka kalau ada orang puasa selepas sahur tidur baru bangun setelah ba'da asar, itu saum. Itu saum. Ya memang dia puasa, tapi saum. Kalau ada orang puasa habis sahur kemudian dia tidur baru bangun nanti ba'da duhur, setelah ba'da duhur nonton TV sampai mau buka, itu saum. Itu saum. Atau ada orang puasa habis sahur tidur jam 10 bangun mandi-mandi, habis itu datang ke mall sampai ba'da maghrib, itu saum. Tapi menariknya yang Allah inginkan bukan saum, yang Allah inginkan siam. Maka kenapa Allah memilih kata siam di dalam ayat puasa? Allah nggak pilih kata saum. Kenapa? Karena siam itu artinya berpuasa, yang puasa seluruh organ tubuh kita, seluruhnya. Jadi bukan hanya perut, tapi telinga, mata, mulut, kaki, tangan, sampai mohon maaf, kita diminta untuk menahan diri dari atau menggauli pasangan kita di hari-hari Ramadan di siangnya. Kenapa? Karena kita diminta puasa seluruhnya, termasuk puasa hati. Hati diminta untuk puasa. Maka karena siam itu seperti itu, berarti siam itu berat apa ringan? Berat. Berat. Tapi kata Imam At-Tabari, itu berat, perintah itu berat, larangan itu juga berat, tapi menjadi ringan bagi yang beriman. Menjadi ringan bagi yang beriman. Maka kalau kita masuk di bulan Ramadan itu, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian iman kita tebal, tuh kita bisa kemudian ngontrol mata itu lebih hati-hati, ngontrol telinga lebih hati-hati, ngontrol lisan lebih hati-hati. Sensor kita sensitif sekali. Ngontrol hati, hati-hati. Sampai kadang kepleset sedikit itu istighfarnya bisa ratusan kali itu. Kepleset sedikit, itu kalau orang beriman istighfarnya bisa ratusan kali. Itu pentingnya iman. Itu pentingnya iman. Maka para ulama mengatakan persiapan paling prioritas untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan itu persiapan iman. Karena kalaupun sehat tidak punya iman, tidak akan punya hajat untuk memaksimalkan puasa. Sehat orangnya, tapi tidak punya iman,
itu tetap dia nggak punya hajat dengan Ramadan, nggak punya keinginan untuk memaksimalkan Ramadan. Tapi sakit orangnya, tapi imannya kuat, dia punya hajat untuk memaksimalkan Ramadan. Dalam keterbatasan itu dia masih punya keinginan kuat untuk bisa khatam Quran, bisa sholat tarawih, bisa berpuasa dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang membuat iman kita jadi kuat? Ada tips yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang menguatkan iman. Dan ini hadisnya, ini sudah masyhur sekali di tengah-tengah kita. Saking dari masyhurnya, kadang sampai dijadikan hujjah untuk ngeles. Apa hadisnya? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Semua yakin saya pada hafal. Iman itu naik turun. Sehingga kalau kita kadang melakukan maksiat, ya biasa, iman lagi turun. Kita kebiasaan memotong hadis ini, padahal sebenarnya hadis ini masih punya terusan, masih panjang. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman memang naik turun. Tapi kata baginda Rasul, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik ketika kita melakukan ketaatan. Iman itu turun saat kita melakukan maksiat. Jadi setiap kebaikan atau amal salih yang kita lakukan di hari-hari ini itu mempengaruhi iman kita. Salat kita, puasa kita, kemudian bacaan Quran kita, sedekah kita, itu mempengaruhi iman. Maka kalau kita kemudian pengen Sya'ban ini menjadi momentum kita menguatkan iman, maka memperbanyak amal solih menjadi kuncinya. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul perlu harus puasa hampir 1 bulan di bulan Sya'ban. Apakah beliau kemudian takut? Mohon maaf, apakah beliau kemudian khawatir ngelak di hari pertama? Sebagaimana kita ini kan kadang kalau bulan Sya'ban diminta untuk puasa karena biar pas tanggal 1 Ramadan ndak kaget, gitu kan? Apakah baginda Rasul kemudian takut kaget sampai akhirnya beliau harus berpuasa hampir 1 bulan penuh? Enggak. Karena memang baginda Rasul itu sejak awal sudah terbiasa puasa Senin Kamis termasuk Ayyamul Bid. Kenapa beliau harus bela-belain puasa di Sya'ban hampir 1 bulan? Kenapa kira-kira? Karena untuk aktivasi iman. Beliau kepingin pas masuk di Ramadan tuh imannya berada di puncak. Ini kesalahan kita. Kesalahan kita itu adalah kita menginginkan pas 1 Ramadan baru memulai menaikkan iman. Padahal mestinya sejak bulan Sya'ban itu kita sudah harus naik. Masuk di 1 Ramadan itu kita powerful untuk menghadapi Ramadan. Ya. Baginda Rasul itu sampai harus berpuasa hampir 1 bulan itu dalam rangka aktivasi iman. Agar beliau ketika masuk di 1 Ramadan itu iman berada di atas, kokoh, kuat, berada di puncak sehingga masuk 1 Ramadan. Itu kita punya azam yang kuat untuk memaksimalkan Ramadan. Maka kenapa kemudian para ulama mengatakan hendaklah kita kalau masuk bulan Rajab kita mengiringi bulan itu dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Coba bayangkan ini menarik. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya kan begini, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, berikan keberkahan kepada kami, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, berikan pula keberkahan itu di bulan Sya'ban, dan sampaikan kepada Ramadan. Kenapa sejak Rajab kita meminta kepada Allah keberkahan, bukan kesehatan?
Doanya barokah, bukan hanya sehat. Kenapa yang diminta adalah keberkahan? Karena begini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan al-barakatuh hiya ziyadatul khair fi kulli syai'. Barakah itu adalah bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Maka sesuatu itu barakah manakala kebaikannya bertambah, bukan hanya sekedar cukup, tapi kebaikannya bertambah. Kita minta agar Rajab itu barokah, berarti agar bulan Rajab kebaikan kita, ketaatan kita, amal soleh kita bertambah. Sejak bulan Rajab kita meminta itu. Kenapa? Efeknya karena ada kaidah di dalam agama kita, thawabul hasanati hasanatun ba'daha. Buah dari perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Itu artinya kalau Rajab kita kebaikan kita banyak, Rajab kita barokah, itu akan berpengaruh kepada Sya'ban. Pengaruh sekali kepada Sya'ban. Tapi kalau Rajab sudah tidak barokah, susah bulan Sya'ban barokah. Ketika Sya'ban barokah, maka masuk di Ramadan powerful kita. Powerful. Maka kenapa para ulama mengatakan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ramadan itu bulan memanen, bukan nanam lagi. Ramadan bulan memanen. Apakah mungkin kita memanen sesuatu yang tidak kita tanam? Kan susah. Maka mestinya persiapan Ramadan itu dimulainya sejak Rajab. Kita menanam di bulan Rajab, menyiramnya di bulan Sya'ban, lalu kemudian memanennya di bulan Ramadan. Nah ini kadang kita baru masuk Ramadan baru nanam. Padahal mestinya masuk Ramadan sudah manen. Kita sudah terbiasa dengan berbagai macam amal salih. Qiyamul lail sudah terbiasa, salat berjamaah sudah terbiasa, puasa sudah terbiasa, sedekah sudah terbiasa, sehingga di Ramadan kita menjadi orang yang memanen, bukan lagi menanam. Maka saya sangat setuju sekali kalau tarhib Ramadan itu dimulai sejak Rajab, bukan ketika Sya'ban. Ya. Karena persiapan Ramadan itu dimulai sejak Rajab. Ini kesalahan. Kalau kemudian kita baru menanamnya di bulan Ramadan, sudah terlambat. Pertanyaannya kan begini, bisakah kita memanen sesuatu yang tidak kita tanam? Susah. Padahal menanamnya di bulan Rajab, sudah terlambat. Nah, maka bersyukurlah kalau kemudian Rajab kita banyak kebaikannya, banyak ketaatannya. Sya'ban insya Allah juga banyak kebaikannya, banyak ketaatan. Insya Allah Ramadan juga akan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, baik itu. Sehingga pintu masuk pertama adalah iman. Cara menguatkan iman, memperbanyak ketaatan. Kita masih punya waktu beberapa hari ini untuk memperbanyak ketaatan dengan bersedekah, dengan sholat 5 waktu dijaga, dengan baca Quran, dengan membantu tetangga, dengan birrul walidain. Segala macam amal salih itu menguatkan iman. Kemudian ayat berikutnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sudah sampai sini sudah tahu semua kan artinya apa? Karena biasanya kalau kita hanya lihat terjemahnya ya lewat aja nih. Padahal kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu butuh waktu berapa? 15 tahun. Siam itu tidak sama dengan saum. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kalian. Siapa itu? Puasa ini sebelum kita sudah banyak. Sudah banyak. Salah satunya adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu gimana puasanya? Puasa sehari, tidak puasa sehari. Maka Nabi Daud dipuji oleh baginda Rasul sebagai orang yang puasanya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud itu jemaah yang dirahmati Allah, itu nabi yang ketaatannya luar biasa. Kalau sholat malam panjang.
Kenapa beliau bisa sholat malam panjang sekali? Kenapa? Satu, karena beliau hafal kitab Zabur. Yang kedua, karena beliau ketika membaca kitab Zabur itu suaranya syahdu, merdu, enak didengar. Sehingga baca satu juz kalau model kita tidak kerasa. Tidak kerasa. Makanya kenapa kalau kita qiyamul lail di 10 terakhir Ramadan itu kita cari masjid yang imamnya enak, karena itu mendukung sekali. Coba bayangkan kalau ibu baca seperempat juz setiap rokaat, kemudian imamnya suaranya ndak enak, cempreng, suka salah, itu seperempat juz setara seakan-akan seperti satu juz, lama sekali. Tapi Nabi Daud karena enak akhirnya kemudian bisa panjang. Ada puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ada puasa Nabi Sulaiman. Gimana puasanya Sulaiman? Ada yang tahu? Berapa? 1 bulan? Berapa? Puasa Nabi Sulaiman. Sulaiman ini anaknya Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman itu berpuasa 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Kemudian ada puasanya Bunda Maryam. Puasanya Bunda Maryam ada yang tahu? Puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Ibu kalau tahu sirah, saya sampaikan. Dari tadi itu, kira-kira ada satu puasa terakhir namanya puasa baginda Rasul. Puasa berapa baginda Rasul? 3 hari di tengah, namanya Ayyamul Bid. Coba ibu-ibu bandingkan. Dari sekian banyak model puasa tadi yang dijelaskan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, itu kira-kira yang paling ringan puasanya siapa? Rasulullah. Tapi coba bayangkan, Rasulullah itu diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala sehari setara 10 hari. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang bisa melakukan kebaikan 1, maka diganjar 10. Baginda Rasul melakukan cuma 3 hari, diganjar 1 bulan. Maka kalau kita rutin Ayyamul Bid, berarti kita setara puasa Ayyamud Dahr, puasa 1 tahun penuh. Baginda Rasul itu punya keistimewaan dan itu diberikan kepada umatnya. Paling ringan syariatnya, paling besar pahalanya. Salah satunya di puasa tadi. Puasa Nabi Daud itu berat, Nabi Sulaiman cukup berat, Bunda Maryam cukup berat. Baginda Rasul paling ringan, tapi pahalanya paling besar. Karena dalam syariat kita 1 kebaikan diganjar 10 kebaikan. Itu makna dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi ada banyak orang-orang sebelum kita sudah berpuasa, tapi ternyata ada puasa yang paling ringan tapi pahalanya paling besar, yaitu puasanya baginda Rasul. La'allakum tattaqun. Agar kalian kemudian bisa bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Bahwa inti dari puasa adalah menghadirkan ketakwaan. Tetapi kalimat la'allah menjadi sangat menarik. La'allakum, agar kalian bertakwa. Cara melihat ketakwaan kita hasil dari tarbiyah atau pendidikan Ramadan itu tidak dilihat pada saat bulan Ramadan. Paham ya? Bahwa keberhasilan kita di bulan Ramadan itu tidak dilihat saat bulan Ramadannya. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah ayyamur rahmah, hari-hari rahmat, hari-hari tertumpah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang yang kemudian yang awalnya tidak pernah puasa bisa puasa, yang awalnya tidak pernah sholat ke masjid ikut sholat ke masjid, yang awalnya tidak pernah qiyamul lail bisa tarawih, bisa qiyamul lail, padahal sebelumnya tidak pernah qiyamul lail. Sama kalau kita datang ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, ya,
Kadang kalau kita datang ke sana untuk sholat duhur saja, kita berangkatnya jam berapa? Kadang jam 10, setengah 11. Pokoknya azan itu kita sudah berada di dalam, pengennya ada di dalam. Kenapa seperti itu? Karena di situ adalah makanur rahmah, tempat rahmat Allah tertumpah. Maka siapa saja yang datang ke situ, hatinya akan tergerak untuk semangat ibadah. Gak pernah tahajud, kadang bisa tahajud di sana. Gak pernah baca Quran, bisa baca Quran di sana. Gak pernah sholat jamaah, bisa sholat jamaah di sana. Bahkan yang sering terlambat sholat berjamaah, kadang lebih awal, paling pertama. Kita melihat ada orang yang umrah itu, kadang untuk sholat subuh jam 2 sudah berangkat. Padahal subuhnya di Makkah atau di Madinah, itu setengah 5 atau mungkin jam 5-an. Ya, di kita jam 4. Itu dia di kita jam 4 saja berangkatnya jam 4 lewat 10. Di sana jam 5 berangkatnya jam 3. Itu namanya makanur rahmah, tempat yang rahmat Allah tercurah. Tetapi menilai apakah umrahnya mabrurah, hajinya mabrur, itu tidak pada saat di sana. Menilainya itu saat dia kembali. Apakah ada perubahan dari sebelumnya pada sesudahnya, atau sama saja? Sama, puasa juga begitu. Menilai seseorang itu sukses Ramadannya tidak pada saat di bulan Ramadannya. Walaupun kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan, ya, tetapi menilainya tidak pada saat ini, tapi menilainya ketika Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Apakah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita bawa pada bulan-bulan berikutnya, atau cukup berhenti di bulan Ramadan saja? Karena kalau kita perhatikan, setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ada juga di bulan Syawal. Apa yang tidak ada? Puasa ada nggak di Syawal? Ada. Zakat ada nggak di Syawal? Ada nggak? Zakat sedekah ada nggak? Ada. Zakat bagi yang dia haulnya nisabnya sudah lebih, dia wajib zakat. Sedekah juga ada. Qiyamul lail ada nggak? Ada. Baca Quran ada nggak? Ada. Nah, melihatnya adalah apakah seseorang itu dia bisa membawa amaliyah Ramadan itu dibawa ke Syawal, dibawa ke Dzulqa'dah, dibawa ke Dzulhijjah, atau hanya berhenti seiring dengan berhentinya Ramadan. Sehingga Idul Fitr itu menjadi hari raya penutupan semua ibadah dan kembali kepada Sya'ban yang dulu. Nah, begitu. Jadi la'allakum tattaqun itu terlihatnya jemaah yang dirahmati Allah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram. Terus begitu sampai akhirnya kita kembali ke Ramadan. Maka di Ramadan itu kita sebenarnya sedang, kalau bahasa kita, ngisiin baterai hati kita ini, dicas ya, dicas. Kalau Ramadannya bagus, maksimal, maka isi baterainya penuh. Ketika isi baterainya penuh, itu cukup untuk dipakai 11 bulan. Maka selama 11 bulan itu hati kita tuh sensitif, bukan sensitif ya, peka, ya, terpanggil dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian ngecasnya itu tidak full, paling nanti berhenti ketika Dzulqa'dah, pas Dzulhijjah balik lagi. Maka jemaah yang dirahmati, penting sekali bahwa ketika di bulan Ramadan ini, saat kita punya iman, maka kita punya peluang untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Maka kunci pertama sebelum yang lain, kunci pertama sebelum yang lain, saya sampaikan ini, kunci pertama sebelum yang lain adalah iman. Tanpa iman tidak akan pernah ada Ramadan yang berarti. Tanpa iman, Ramadan hanya akan hambar. Hanya orang yang punya iman, yang dia punya sensitivitas, punya kepekaan, bisa melakukan kalimat man fattara shaiman, siapa yang ngasih makan orang yang berpuasa, maka kemudian dia akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang berpuasa itu. Hanya orang yang beriman
yang kemudian dia percaya bahwa kalau kita membaca Al-Quran, kita khatam Quran, Ramadan kita lebih barakah. Hanya orang yang beriman, yang dia punya niat untuk tidak pernah absen sholat tarawih, tidak pernah absen qiyamul lail. Hanya orang yang beriman yang dia akan menjaga mulutnya saat Ramadan. Hanya orang beriman yang dia akan mengontrol tangannya saat bulan Ramadan. Hanya orang yang beriman yang dia akan mengontrol hatinya. Orang tidak beriman, jangankan kontrol hati, puasa saja kadang tidak mau. Ini yang bisa saya sampaikan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu? Nggih. Silakan, ada pertanyaan Ibu. Kenapa? Melakukan krimbat. Terus yaudah, Ibu berendam kaki di air panas sudah batal. Kalau air panasnya diminum batal. Tapi tidak ada yang membatalkan puasa berendam kaki di air panas, itu tidak ada. Ya, kecuali diminum. Pijet tidak jadi masalah, pijet. Ya, yang membatalkan puasa itu adalah apabila masuk ke kerongkongan kita atau melalui lubang-lubang yang lain. Apa? Injeksi? Itu khilafiyah yang itu bukan lubang. Injeksi itu ada yang mengiyakan, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Ya, tapi saya tidak masuk terlalu dalam di situ. Nanti tanyakan kepada Ustadz Agung atau Ustadz Mudofar tentang injeksi. Kalau sakit butuh, apalagi itu sudah sakit butuh injeksi dan harus diinjeksi, itu masuk pada kategori famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Itu kondisinya kondisi sudah darurat tadi. Ibu dan nilainya 110. Bagaimana dengan puasanya Sulaiman, Maryam? Nilainya sama kan? Saya secara pribadi tidak paham tentang nilainya, tapi yang jelas di dalam syariat kita ada kalimat Allah yang menarik, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang dapat melakukan satu kebaikan maka dia diganjar 10 kebaikan. Kalau itu dilakukan oleh umat Muhammad maka dapatnya sama. Paham ya? Kalau itu dilakukan oleh umat Muhammad maka satu tetap diganjar 10. Iya. Wallahu alam, apakah itu untuk umat Muhammad saja atau itu juga berlaku kepada yang, tapi yang jelas di dalam Al-Quran, di dalam kitab kita itu ada kaidah man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Artinya kalau ibu sekarang puasa Daud, maka satu hari itu bernilai 10 hari. Apakah itu juga terjadi di saat umatnya Nabi Daud? Saya nggak paham. Cuma yang jelas memang para ahli sirah mengatakan syariat yang diterapkan oleh baginda Rasul itu merupakan syariat yang paling mudah tapi nilai pahalanya paling besar. Kita ini syariat yang paling mudah, nilai pahalanya paling besar. Dulu di zaman Bani Israel, ketika zaman Nabiullah Musa, itu kalau ada najis ada di mana di baju kita, itu baju sudah nggak boleh dipakai, harus dipotong. Terus potong. Kita mau najis kayak apa? Ada mesin cuci yang siap untuk menyelesaikan. Itu syariat kita mudah sekali. Dulu di zaman Nabiullah Musa ketika kemudian mereka murtad masuk ke dalam agama syirik, ya, maka salah satu menebusnya dengan cara taubat itu dibunuh. Sementara di syariat kita, Masya Allah, ini syariat luar biasa, mudah, ringan, tapi pahalanya paling besar. Itu fadilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang pertama berdasarkan yang saya baca di surat An-Nur. Ayat yang pertama terkait tentang masalah hijab. Hijab. Ya. Untuk orang-orang yang sudah lansia dan sudah tidak
Ya. Kasusnya pertama, yang kedua, untuk tarawih itu sebenarnya wajibnya itu sunnahnya itu harus bersama-sama, maksudnya Berjamaah. Nah, saya misalnya mengambil cuma yang 11. Terus? Kita di dalam pertengahan, saya mau tertutup misalnya. Berarti kan saya mungkin keluar dan saya tidak mungkin bisa mengikuti. Dan kemudian yang kekurangannya itu ditambahkan dari mana? Yang kekurangannya ditambahkan dari mana? Jadi ibu sudah ngambil 11 rakaat, nyampe 8 rakaat tiba-tiba batal ya. Batal, kemudian ibu ke kamar mandi, habis itu tidak bisa lagi ngikuti apa? Imam. Tidak bisa ngikuti imam. Telat. Ya. Jadi begini, dalam tarawih, saya masuk dari sini dulu ya. Dalam tarawih ada yang 11, ada yang 23. Ibu ikut apa yang kemudian imam lakukan, ya, termasuk juga dalam menentukan witir. Para ulama sangat menganjurkan jangan keluar dari rombongan itu sebelum selesai imamnya. Jadi kalau imamnya witir, ikut witir. Walaupun ibu kemudian akan menambah nanti di mana? Di akhir malam ya, atau di sepertiga malam. Ibu ikut witir. Kalau mau menambah, tambahkan nanti di akhir, tapi jangan tutup lagi dengan witir, karena witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Sama kayak begitu. Jadi kalau kemudian ibu habis dari kamar mandi, tiba-tiba kemudian sudah mau witir, ikut witir. Ya, kalau mau nambah, tambahkan setelah witir, tidak jadi masalah. Atau tambahkan di akhir malamnya juga ya jadi masalah. Saya ingat betul kalimat Ustadz Agung Cahyadi, beliau mengatakan kalau kita sudah sempurna di 11 atau di 23 saat tarawih, saran beliau kalau bisa di sepertiga malamnya itu beribadah dengan variasi yang lain. Contoh, sudah sholat tarawih 8 sama 3 rakaat atau 11, maka malamnya itu bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa amal-amal ibadah yang lain. Karena biar variatif ya. Sementara kita sudah selesai. Apakah boleh dengan sholat? Ya boleh saja, silakan. Tetapi biar yang lain, ibadah yang lain juga kita rasakan. Ya, contoh sudah selesai 23 atau selesai 11, ya sudah malamnya nanti pengen ngaji 3 juz, pengen ngaji 2 juz, pengen ngaji 1 juz, itu boleh saja. Termasuk tadi setelah 8 kok ternyata batal, pas ke kamar mandi balik lagi kemudian tidak nutut, sudah witir, ikut witir. Kalau mau ditambah, tambahkan setelah witir, atau tambahkan saat sepertiga malam, begitu. Kemudian yang tadi tentang hijab, saya bacakan ya, surah An-Nur ayat 60 itu, wal qawaidu minan nisa, dan para perempuan yang sudah tua, allati la yarjuna nikaha, dan tidak punya hajat untuk menikah. Sudah, jadi ini 2 ya, 1 sudah sepuh, yang kedua tidak punya hajat untuk menikah. Karena ada janda muda juga tidak punya hajat untuk menikah, paham ya? Ada orang masih muda juga tidak punya hajat untuk menikah. Jadi pertama harus ini dulu, sepuh dulu, bukan sepuh ya, apa ya, senior, lansia masih ini, senior lah. Ya sudah sepuh lah, udah 60-70 lah mungkin ya. Kemudian la yarjuna nikah, dia tidak mau menikah, tidak pengen menikah, tidak punya hajat untuk menikah. Karena kalau dia masih muda, dianya memang tidak punya hajat, sekelilingnya punya hajat. Paham ya? Jadi harus memenuhi itu. Falaisa alaihinna junahun ayyad'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Atau dalam bahasa lain disampaikan bahwa yang disebut sudah sepuh itu adalah sudah berhenti dari haid dan mengandung. Apa berarti? Monopos. Nah, sudah monopos. Kemudian dia juga tidak punya hajat untuk menikah, maka tidak ada dosa bagi dia untuk menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Paham ya? Jadi dia kalau kemudian tidak menutup aurat tidak punya dosa.
ya. Tetapi jangan sampai kemudian itu diniatkan dengan sengaja untuk menampakkan perhiasan-perhiasannya. Bukan hanya perhiasan emasnya, tapi perhiasan dirinya. Ya. Jadi kalau sudah sepuh begitu, itu boleh. Ya. Tapi saran saya tetap menutup jauh lebih baik. Menutup jauh lebih baik. Karena kita tidak tahu dengan siapa lawan kita. Apalagi sekarang. Sekarang kita melihat ada anak muda menikah sama nenek-nenek gitu kan, tidak tahu. Maka ya banyak kan, sudah sepuh sekali dia masih muda. Wa ayyasta'fifna khairul lahun, dan hendaklah dia memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Wa ayyasta'fifna khairul lahun, dan hendaklah dia menutup auratnya, memelihara kehormatannya, khairul lahun, lebih baik bagi mereka. Ya. Kalau sesekali para sesepuh katakanlah atau sudah usia menopause, ada orang paket gitu, padahal paketnya punya menantunya gitu, kemudian penantunya nggak keluar, dia keluar, nggak pakai itu masih dimaafkan, itu masih dimaafkan. Ya, tapi lebih baik kalau pakai hijab, begitu. Gitu Bu ya. Baik. Cukup saya pikir. Dan sebelum kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian yang kedua, karena saya ini adalah pimpinan Baitul Mal Ar-Rahmah, Ibu mungkin tahu, kami sangat terbantu sekali dengan bantuan yang sudah selama ini ibu-ibu sampaikan melalui Ibu Sakinah yang selama ini menjadi wakil kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap tetap istiqomah, karena kita tidak tahu di sedekah yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara khusus terima kasih banyak Bu Sakinah, terima kasih banyak juga kepada semua para ibu-ibu majelis taklim Dalilul Khairat, ya, Dalilul Khairat. Oh ya, majelis taklim Dalilul Khairat Surabaya. Mudah-mudahan ini majelis tetap jaya, tetap istiqomah, tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurusnya, Bu Sakinah bersama pengurus semua disehatkan Allah, diberikan panjang umur, ibu-ibu juga diberikan panjang umur, barokah juga umurnya, dan mudah-mudahan kita semua ditempatkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma barik lana fi baqiyati syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi baqiyati syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, terakhir ini tahaddus bin nikmah. Itu kemarin kan Bu Sakinah ngasih apa ini, bangun satu masjid ya, yang dititipkan ke Bu Sakinah itu alhamdulillah masjidnya di Gaza itu sudah mulai terbangun, dan alhamdulillah tadi malam kita mendapatkan juga tambahan dari Ustadz Adi Hidayat, itu 10 masjid, sehingga insya Allah kita akan membangun 11 sampai 12 masjid darurat di situ. Yang satu yang dari Bu Sakinah, yang dari salah satu jamaah Dalilul Khairat itu yang 10, yang satu juga dari Baitul Mal, yang 10 dari Ustadz Adi Hidayat. Ini insya Allah jadi amal jariah kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa membangun kembali tanah muslimin yang ada di Gaza itu,
dan memberikan kehidupan yang layak dan normal sebagaimana kita hidup di negeri kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.